Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan berarti warisan ini membuat generasi selanjutnya tinggal berpangku tangan. Bentangan sawah yang asri selalu memanggil mereka yang merawatnya guna memberikan hasil terbaik. Dengan hati-hati, para petani menjaganya, tak hanya untuk dinikmati dirinya semata, namun untuk negara Indonesia tercinta. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan cuaca seringkali tidak menentu. Bencana alam merupakan tantangan yang seringkali dijumpai menjadi ancaman utama bagi sektor pertanian Indonesia. Maka dari itu, membangun sistem irigasi yang dapat bertahan di segala musim menjadi tantangan sektor pertanian, terutama pada tanaman padi yang membutuhkan air. Untuk mensiasatinya, petani dapat menggunakan teknologi irigasi hemat air yang dapat diterapkan pada lahan sawah. Antara lain adalah irigasi intermittent atau irigasi berselang dan alternate wetting and drying atau irigasi basah kering. Sistem irigasi ini bekerja dengan cara mengatur waktu untuk kondisi lahan kering dan tergenang secara bergantian. Saudara-saudaraku, climate smart agriculture atau pertanian cerdas iklim adalah solusi untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi fenomena perubahan iklim ini. Karena climate smart agriculture adalah sistem pertanian yang mencegah atau yang memitigasi terjadinya emisi gas rumah kaca. Di saat yang sama, climate smart agriculture ini menyajikan inovasi teknologi yang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Climate smart agriculture ini antara lain ada intermittent irrigation. Kadang-kadang digenangi, kadang-kadang dikeringkan. Sistem ini dapat mengurangi emisi gas metan secara signifikan, sehingga mengurangi juga emisi gas rumah kaca secara umum dari sektor pertanian. Sokongan sarana dan prasarana yang akan memudahkan untuk memetakan tantangan, hambatan, sekaligus keunggulan masing-masing daerah. Hal ini tentu akan menjadi penunjang utama irigasi sektor pertanian yang sangat dibutuhkan demi kesejahteraan petani. Teknologi pengelolaan air yang hemat antara lain adalah pengairan berselang dan pengairan basah dan kering atau pengairan alternate wetting and drying. Teknologi hemat air pada lahan sawah bisa dilakukan dengan melakukan pengeringan sebelum pemupukan kedua 3 hari sampai 5 hari dan sebelum pemupukan ketiga 3 sampai 5 hari juga. Sedangkan untuk di lahan rawa, pengairan dapat dilakukan secara otomatis atau mengikuti pasang surutnya air kalau lahan rawa pasang surut. Manfaatnya adalah memberi kesempatan akar agar lebih oksidatif, kemudian menghilangkan racun-racun berupa asam organik, dan juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Di samping itu, dapat mengurangi kebutuhan air irigasi. Maka dari itu, peran penyuluh sangatlah penting dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara cerdas iklim. Pelaksanaan Simurep di wilayah BPP Banyurip kaitannya dengan salah satu teknologi CSA yaitu teknologi hemat air, di mana pelaksanaan di wilayah Banyurip ini memberikan dampak yang sangat positif. Di mana sebelumnya bahwa petani-petani yang ada di wilayah BPP Banyurip belum paham kaitannya dengan penggunaan ataupun teknologi hemat air. Karena terbukti bahwa pelaksanaan budidaya padi di wilayah Banyurip ini penggunaan airnya masih sangat berlebih. Bahkan petani masih beranggapan bahwa tanaman padi
itu sangat membutuhkan banyak air, padahal tanaman padi itu adalah bukan tanaman air, tetapi tanaman yang membutuhkan air. Sehingga dengan adanya atau hadirnya teknologi CSA ini dengan hemat air ini memberikan dampak perubahan perilaku terhadap petani yang sangat signifikan. Karena pada akhirnya petani menyadari bahwa kebutuhan air untuk budidaya padi itu hanya dibutuhkan pada fase-fase tertentu, dan jumlah air pun juga diukur dengan adanya pemasangan pralon AWD, di mana di dalam pemasangan pralon AWD itu nanti akan diukur jumlah air atau ketinggian air dari dasar tanah sawah hanya 5 cm, kemudian juga kedalaman 15 cm. Maka dengan hal tersebut bisa memberikan manfaat kepada petani yang lain manakala airnya sudah cukup berlebih. Di samping itu pada musim-musim kemarau itu juga petani tidak perlu resah pada saat air sawah itu tidak terlihat di lahan sawahnya, karena kalau diukur dengan teknologi AWD atau pralon AWD tersebut itu pada kedalaman 15 cm itu air masih cukup aman bagi petani untuk bisa melakukan budidaya, sehingga tidak terjadi lagi adanya perebutan air dengan petani-petani yang lain. Dan itu juga terbukti berdampak terhadap peningkatan produksi padi di wilayah Kecamatan Banyurip. Jadi oleh karena itu petani Demplot Simurup ataupun pelaksanaan Simurup ini sangat berdampak positif terhadap para petani yang ada di wilayah Kecamatan Banyurip ini. Kini menjadi dharma dalam industri pertanian untuk menjunjung climate smart agriculture, menjadi ujung tombak keberhasilan BPP SDMP melalui Simurp dalam penerapan teknologi hemat air bagi petani. Tapi dari segi penghitungan hasil panen itu peningkatan hasil ada, Mas. Itu sekitar 20%. Penghematan air irigasi pertanian merupakan bentuk implementasi dari pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Sehingga ketersediaan air terus ada meski iklim berganti sepanjang tahun. Saudara-saudaraku, mari kita pelihara bumi kita. Kita pelihara bumi dengan mengimplementasikan climate smart agriculture di dalam sistem pertanian kita. Mari terapkan CSA melalui teknologi hemat air ramah lingkungan. Produksi naik, Lingkungan sehat, petani sejahtera. Salam CSA. Saya pikir, saya rasa, saya bisa.